Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita kembali dapat berkumpul melalui live streaming ini. Kita akan membahas satu topik, nandar, ajak debat, kesalahan-kesalahan fatal. Nandar, ya. Nandar ajak debat, kesalahan-kesalahan fatal nandar. Ya, itu tema kita yang akan kita bahas. Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang telah hadir. Ya, telah bergabung dengan live streaming kita. Mohon doa supaya apa yang kita bahas pada malam ini menjadi berkat. Selamat malam Mbak Maria Jona, ya, konselor kita yang sangat baik. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali bersekutu melalui media sosial live streaming ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin memberkati kami semua. Roh Allah bekerja di semua tempat, membungkamkan, meruntuhkan, menghancurkan roh-roh jahat, antikristus. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kebenaran-Mu dijunjung tinggi. Semua pemfitnah dan pengejek-pengejek kiranya dipatahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku sekalian, saya menulis seperti ini. Ya. Deskripsi video. Beberapa netizen meminta saya agar berdebat dengan nandar. Kalau berani, silahkan debat dengan nandar. Begitu kata mereka. Lalu di salah satu videonya, rupanya nandar ngaku-ngaku evangelis itu. Nah, dia nandar mengaku evangelis, saudara sekalian. Jadi ini pun sudah salah satu tipuan, bukan? Dia mengaku evangelis, tapi dia tidak percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Lalu apa? Nah, jadi saudaraku sekalian, ini sudah direncanakan, ini sudah diumumkan, ya, akan membahas kesalahan nandar. Jadi kalau Anda mau menghubungi nandar agar dia mengklarifikasi kesesatan-kesesatannya, ya, yang sedang saya bahas, silakan. Jadi ini berlaku khusus untuk nandar. Karena kita bahas adalah nandar, bukan? Di salah satu videonya rupanya nandar yang ngaku-ngaku evangelis itu juga mengundang saya untuk berdebat dengannya. Dia memang cukup sopan dengan menggunakan kata diskusi. Dia menjelaskan kalau nantangin orang tua yang nggak sopan. Kira-kira demikian. Kaget juga saya akan keberaniannya untuk mengajak saya diskusi dengannya tentang kebenaran Alkitab. Tetapi setelah mengenal nandar dan kelompoknya, saya jadi lebih paham. Ada beberapa hal yang tiba-tiba teringat. Jadi ketika saya mengatakan lebih paham itu, teringat saya tiba-tiba. Pertama, tantangan Valen untuk debat Tritunggal. Nah, kalau Bapak Ibu Saudaraku mendengar percakapan saya untuk tidak disebut debat, ya, dengan Valen, itu memang bagi saya itu gimana ya, nggak nyambung lah. Dia berbicara tentang Allah Tritunggal dari sisi dia, di mana dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak percaya dia. Dan ketika saya singgung, oke, kalau begitu Yesus siapa bagimu? Ya, tidak ada itu. Nggak ada dikatakan di Alkitab bahwa Yesus adalah Allah. Perjanjian Lama nggak ada. Ya, lalu saya berkata, memang Perjanjian Lama nama Yesus kan belum disebut secara eksplisit. Pribadinya ada. Lalu saya mengatakan, apakah Anda tidak melihat di Perjanjian Baru
Yesus dikatakan mengampuni dosa. Nah, dia berkata, emang iya. Nah, saya kira dengan dia mengakui, mengaminkan itu, maka dia akan mengaku Yesus Allah. Tapi dia bilang apa? Masa hanya karena Yesus mengampuni dosa, maka disebut Allah? Lalu saya mengatakan, loh, emangnya nabimu bisa mengampuni dosa? Emangnya kamu bisa mengampuni dosa? Nah, yang fatal adalah dia bilang bisa. Itu. Aduh, jadi dia bisa mengampuni dosa. Ya sama kayak si Anissa ini lah kurasa ini. Si Anissa ini. Anissa ini ribut aja terus ini si Anissa. Tapi boleh juga sih. Makasih Anissa ya, kau meramaikan kita punya live chat ini. Kalau nggak ada kamu kan nggak rame. Mbak Maria Jonas silahkan dilayani Anissa itu. Kayaknya dia lagi apa gitu ya, lagi kesepian gitu ya. Ya, Maria Jonas kan counselor, jadi di counsel dulu Anissa itu. Nah, jadi ketika saya mengatakan Yesus mengampuni dosa dan akhirnya dia pun berkata, masa gara-gara mengampuni dosa disebut Allah? Loh, kalau masih normal, masih objektif, masih mau berdiskusi sehat, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan Allah. Ya. If you really honest yourself, Valen, once you agree that Jesus has a power to forgive sins, immediately you come to the conclusion that Jesus is God. Because nobody, none except God, has a power, is able to forgive sins. And that is the reason why, itu sebabnya ketika dia mengatakan dosamu diampuni kepada orang lumpuh, maka orang Farisi ahli Taurat yang mendengar berkata ini menghujat Allah. Kenapa disebut menghujat Allah? Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat Valen itu sistem debatnya seperti itu. Pokoknya asal ngomong aja. Ya, masih ingat Valen? Mudah-mudahan kau ikut dengar ya. Ya, dan kau bertobat. Kau kan halak kita kau katanya. Jadi bertobatlah kau. Jangan masuk neraka kau Valen ya. Yesus datang mengampuni dosamu Valen. Jadi kau jangan salah. Ya, Mbak Maria Jonas silakan dilayani saya. Itu kurasa bermasalah dia itu. Dia terus baca kitab kita, tapi dia tahu nggak kitab dia. Coba Anissa tuliskan salah satu kehebatan dari nabimu. Sebut salah satu aja. Itu seringkali kalimatnya CP itu. What is the good thing with your prophet X? Atau what is the good thing with your scripture? Sebut satu saja apa yang bagus katanya. Dari situlah dihabisinnya orang-orang. Nah, Anissa, tuliskan dulu apa yang bagus, teladan yang dapat diikuti dari nabimu. Ngomong-ngomong nabimu siapa sih? Kitab sucimu apa? Ya. Coba apa yang bagus dalam nabimu, apa yang bagus dalam kitab sucimu? Ya, tolong tuliskan ya. Jangan lu ribut aja lo. Ya, jadi kembali kepada Valen. Itu asal ngoceh aja dia. Saya jadi ingat juga sebelumnya dia berkata, Pung, kita debat aja deh sekalian katanya. Lalu di salah satu videonya saya debat dia. Karena dia mengatakan, kalau dia bicara teks-teks, maka hancurlah itu orang Kristen. Lalu dengan gaya seorang sekolah dia berkata, kalau saya mau mengatakan itu, menyinggung itu, teks-teks itu, habislah mereka. Sebenarnya Yohanes 1:1 tidak ada di Codex Vaticanus. Aduh, begitu saya tantangin, tunjukkan Codex Vaticanusnya katanya. Dia bilang nggak bisa dibuka, websitenya nggak bisa dibuka. Doh, we are not talking about the website, we are talking about the codex, ya, manuscripts.
Iya, jadi begitulah keadaannya. Jadi apa maksud saya dengan menyampaikan Valen ini? Ya tentu semua bisa didebat Valen. Kalau cara debatnya begitu. Nggak perlu bicara berdasarkan kebenaran. Asal ngoceh aja. Nggak bisa. Nah, Nandar, nanti kau jangan masuk ke Zoom saya asal ngoceh ya. Begitu kau asal ngoceh langsung ku kick kau. Dan nanti akan orang bilang, nah kan takut opung kan, gemetar opung. Apa aja takut, gemetar. Muridku aja pun nggak bisa si Valen, masa takut. Apalagi si Kores. Aduh. Yang kedua, saya teringat ini. Fakta yang terlihat dalam debat-debat mereka, termasuk antara Nanda dengan lawan-lawannya, serta Juma dengan MEM. Nah, apa maksud saya di sini? Jadi mereka ini tidak harus nyambung berdebat itu. Yang penting lu ngomong. Yang penting lu nyatakan klaim-klaim yang dahsyat. Misalnya si Juma berkata, kitab suci kami sistematis. Maka langsung dikatakan oleh MEM. Di mana sistematikanya? Pak MEM menjelaskan kalau Alkitab dimulai dari penciptaan, kejatuhan manusia, lalu rencana penebusan, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kamu? Kenapa tiba-tiba itu muncul itu si A, si B, si C tanpa ada soal penciptaan? Lalu dia sebutlah daftar isi dari Quran itu, sebagaimana saya punya. Juma menjawab apa? Sistematikanya adalah apa? Bahwa Allah memberikannya kepada malaikat, malaikat memberikannya kepada nabi, nabi memberikannya, dan seterusnya. Loh, kok sistematikanya itu? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau debatnya seperti itu, siapa yang tidak bisa? Nah, yang lebih aneh lagi adalah kawan-kawan sekalian, itu kanal-kanal mereka penuh dengan kebohongan. Katanya MEM babak belur, MEM nggak bisa menjawab, MEM Juma bukan tandingan MEM. Jadi memang buat mereka ini berdebat itu tidak perlu benar. Tidak perlu mengatakan kebenaran-kebenaran dan karena itu mengalahkan argumentasi lawan. Sekiranya sudah telak-telak pun argumentasinya gagal, nanti mereka tanpa malu-malu, entah di mana hati nuraninya, dia berkata, oh kami yang menang, kalian yang gagal. Nah, kalau udah begitu, apa susahnya debat kan? Lalu kemudian saya teringat yang ketiga, bukankah Nanda adalah pengagum Kainama? Nah, kalau Nanda adalah pengagum Kainama, saya sudah berkali-kali mengatakan Kainama itu pengetahuannya hanya Google kosong, dan Wikipedia. Siapa yang tidak bisa mengerjakan Google Kainama? Wikipedia. Sebagaimana saya demonstrasikan, masukkan aja nama nabi kamu. Nanti akan muncul sampah dan emas. Karena Google itu tidak menyatakan yang mana yang benar. Mesin Google hanya menyambungkan kepada nama istilah itu di mana ada. Apakah itu keluar dari tangan yang emas atau tangan yang sampah kotor? Dia tidak jelaskan. Dia tidak misalnya mengatakan artikel ini adalah artikel yang sudah salah, tidak benar. Enggak. Makanya ketika Kainama, Google kosong katanya. Lalu ditunjukkannya lah Injil Thomas, Injil Petrus. Nah, inilah dia. Tidak ada di sini dikatakan Tuhanku, Allahku. Maka di mana itu? Injil Yohanes itu. Kok ada itu? Bukankah mereka satu room waktu itu? Ya memang mereka satu room, satu ruangan. Tapi di mana? Kok tidak ada disebut Tuhanku, Allahku. Tapi begini. Lah iya. Karena yang kamu sebut itu adalah Thomas palsu. Injil Thomas menjelaskan Thomas palsu dan mengajarkan Yesus palsu. Ya gitu. Nah, ada lagi Kainama.
Bapak Ibu bisa mengikuti di kanal saya ini. Kesalahan-kesalahannya yang sangat mendasar dan fatal. Dia rupanya entah gimana, dia cari-cari buku-buku orang liberal, ketemulah Papyrus 52. Entah buku dari mana. Nah, Injil Yohanes itu isinya Papyrus 52 hanya ini. Nanti sudah saya jelaskan itu. Nah, Papyrus 52 itu adalah naskah yang rusak, lembaran yang tidak utuh. Tetapi Injil Yohanes bukan itu. Nah, tapi untuk memahami naskah pun dia nggak ngerti. Kan gitu. Lalu kemudian dia menjelaskan tentang ini tidak ada di original text. Sebenarnya penolong itu adalah Nabi Muhammad. Itu dalam original text itu advokat. Advokat. Maka ketika diulang advokat, langsung si Nandar mengayun-ayunkan kartu peladinya. Aduh, memang mereka ini saling mendukung ya. Jadi begitulah. Oh, terima kasih Bung Deus Benedikta. Ladeni dulu si Anissa itu. Lagi gatal dia itu. Tulis apa adanya dulu. Dia tahu nggak isi kitab sucinya. Ya. Ya. Suruh dia membaca ayat-ayat yang menunjukkan Yesus Juru Selamat. Yesus Hakim dunia. Ya. Suruh dia baca itu. Termasuk hadis-hadis. Ini kesempatan kalian menjelaskan. Iya, jadi saya akan bicara di sini, kalian bicara di situ, ya. Kalian saling menolong lah. Intinya kita kan bukan mau menyerang, kita mau menolong. Nah, jadi kalau Nandar adalah pengagum Kainama, nah Kainama itu murid saya pun belum tentu lulus. Bukankah secara jelas dan tegas Nandar mengaku bahwa Kainama adalah pakar dan gurunya? Nah, kalau Kainama adalah pakar dan gurumu, gurumu itu untuk bertarung dengan S1 saya, murid saya dari STT Trinity pun belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Ya. Yang dia bisa hanya apa? Dia Google kosong, dia Wikipedia, dia mungkin baca buku-buku liberal, itu aja. Nah kalau gurumu, dengar itu salah satu videonya di kanalmu itu. Dia mengatakan, oke, Opung, aku kagum sama Opung. Opung studi di Cambridge, Opung begini, Opung begini. Oke, nah itu. Nah dia udah ngakuin kan. Maka Kainama sangat senang ketika dia dibahas oleh Areopagus Trinity. Wah, kita sudah masuk ini menembusi tembok-tembok katanya. Jadi dia bangga dia. Ya, jadi ini yang ketiga. Kok bisa Nandar nantangin saya, padahal gurunya aja nggak lulus S1 di tempat saya. Nah, yang keempat, ini yang teringat saya. Sepintar apa sebenarnya Nandar ini? Sepintar apa sebenarnya Nandar ini? Nah, ini perlu ini. Semua pengagum Nandar dan Nandar, dengar ya Nandar ya. Nanti kau bantah poin-poin yang salah yang saya buktikan. Tapi kamu tidak boleh lari ke tempat lain. Bukankah mengucapkan bahasa Inggris yang sederhana pun dia berantakan? Nah, waktu Yesus dibahasnya dikatakan bahwa Yesus menikah, anaknya ada 3, itu dia kutip bahasa Inggris, lucu banget. Nah, ada juga itu saya bahas itu di kanal saya. Nandar berbahasa Inggris pun aneh. Nah, itu sebabnya karena bahasa Inggrisnya itu saya juga nggak tahu kenapa dia jadi master ya, padahal bahasa Inggris berantakan ya. Itu sebabnya dia memuji-muji pendeta murtad dan cemumak sebagai orang ahli bahasa. Nah, saya bingung itu. Kok bisa lah seorang Nandar memuji dan cemumak seorang ahli bahasa? Nandar berkata dia jago berbahasa Inggris. Aduh, Nandar. Tapi memang orang tidak bisa berbahasa Inggris akan menilai yang lain jagoan. Gitu.
Iya, kayaknya benar itu. Kayaknya benar itu Mbak Maria Jona, ya. Langsung mati-matian dia ya. Anissa, kita lihat dulu. Nisa, kamu pacarnya Nandar ya? Bela dia mati-matian. Benar juga kayaknya ini. Ya. Ini pertanyaan Wardas benar ini. Di mana Pak MS menipu? Nah, jadi memang Pak Wardas tidak perlu di mana. Bagi mereka ini yang penting ngomong. Benar atau tidak itu nggak perlu. Yang penting ngomong. Bukan apa yang kau katakan yang penting. Begitu salah satu kitabnya. Kamu bisa berbohong asal hatimu tidak. Misalnya gitu. Kartika. Pak Pendeta, serahkan saja Nanda dan kawan-kawan kepada iblis. Mari kita doakan sama-sama. Kita doakan sama-sama. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Lalu Putra Gabriel, sudah sekian lama kita membiarkan Islam memplagiat kitab-kitab suci secara serampangan. Sudah saatnya kita bongkar penipuan ini. Kasih tidak membiarkan orang-orang dibodoh-bodohi, tapi menolong mereka keluar. Begitu Putra Gabriel menulis, ya. Banyak juga tanggapan ini ya. Anissa sih nggak usah lah ya. Tapi biarin dia nulis terus ya. Jangan admin mengeluarkan dia, nggak usah. Anissa, gue yakin satu pertanyaan lo nggak akan pernah bisa jawab. Oh, biar nggak bisa jawab, nggak masalah, Dius. Ya, nggak bisa. Bagi mereka bisa jawab nggak masalah. Makanya nggak perlu beban harus benar. Karena bagi mereka, ketika mereka salah pun mereka benar. Makanya saya katakan tadi, bagi mereka nggak masalah debat. Dengan siapapun mereka hajar. Ketika mereka babak belur, nanti muncul lawannya yang babak belur. Aduh. Nah, ini rupanya ada juga ini. Kadrun lain nih, Husin Wakid. Pendeta menghapus segala, kamu itu jangan suka nipu Yesus, itu manusia. Bukan Tuhan. Kamu penyesat kamu. Husin, kamu penyesat kamu. Penista agama kamu. Kitab suci saya jelas mengatakan dia adalah Tuhan. Tapi kamu mengatakan beda. Ya, kalau saya mengatakan siapa nabimu, apa kau katakan? Ya, tapi saya tidak akan mengatakan itu. Nanti saya jadi sate dibuat. Ya. Oh, banyak juga yang menyerang sini ya. Si Anissa ya. Oh, ini doanya Aldo ini bagus ini. Saya doakan semoga si Anissa sukses di poligami di bumi dan di akhirat. Bagus ini. Dan memang dia senang kan. Shalom tanpa ragu. Ya kalian suruh Nandar masuk ya. Tapi hanya Nandar. Dia pertanggungjawabkan kesalahannya nanti. Ya. Aldo Garung. Nandar dor. Nandar dor. Kerjanya takia terus. Modal muka tembok. Ya memang begitu. Iya. Anissa, Anda percaya Yesus? Serahkan Nandar kepada iblis katanya. Lalu tentara Allah. Kayak nama Ustadz Google. Kasihan umatnya jadi korban tradisi. Memang begitu. Tapi umatnya kagum juga soalnya ya. Lalu ini siapa ini?
Deus, Anissa, jangan kabur, drone. Jangan kabur. Mana lagi? Bongkar nabi palsu. Deus. Anissa, tipikal kadrun kayak lo, kagak pernah bisa jawab. Cuma ngomong doang. Oh, nggak perlu jawab. Yang penting itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Ya, tanpa ragu. Saya mengakui secara mutlak kemenangan Islam meliputi mayoritas. 2, standar ganda, licik, busuk, jahat. Bertuhankan penipu, daya terlicik. Mungkin nggak semua orang Islam kali ya. Karena tidak sedikit orang Islam yang baik. Dennis kan baik dong. Gimana menurut tanpa ragu? Ya, Bang Dennis baik. Ade Armando, teman saya dari UI, baik. Bongkar nabi palsu. Ustaz Samsudin adalah bukti bahwa mereka melegakan dusta dalam ajaran. Ada apa itu? Dusta apa? Tanpa ragu. Ali Imran 54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi Allah penipu ya. Iya, Deus ini yang benar, Deus. Ya, kitabnya aja nggak ngerti mereka. Ya, nggak bisa baca bisa nggak bisa ngerti. Maka mereka sibuk membahas Alkitab. Kan begitu kan? Hotman Siregar, salam. Ya, saya salam juga. Bongkar nabi palsu. Gus Samsudin adalah fakta, mereka dibesarkan dusta. Yusuf Mansur menipu umat dengan trik investasi tapi tidak kapok mereka. Oke, itu dulu ya, saya lanjutkan ya, kita lanjutkan pembahasan kita ini. Ya, dia jago katanya dan cemumek. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris akan menilai yang lainnya jagoan ya, memang itulah. Nomor 5, kalau hanya soal masalah bahasa masih oke. Bagaimana masalah agama? Nah, ini dia. Kalau nggak salah masalah agama, masalah itu oke lah. Tapi bagaimana kalau masalah agama, keyakinan yang berakibat kekal? Tolong ini Mbak Maria Jona dibereskan ini, Mbak Maria Jona. Sampaikan ini ke Anissa ini. Kalau soal masalah bahasa oke. Memaki-maki opung sebagai penipu oke. Tetapi yang penting Anissa masuk surga. Itu aja sih. Ya. Saya udah kasih link Wangi ya. Khusus untuk Nandar. Supaya dia bisa mendebat nanti. Apakah Nandar juga benar? Nah itu dia. Sebelum membahas soal neraka yang merupakan hak penuh Tuhan Allah, mari kita saksikan kesalahan-kesalahan fatal Nandar. Nandar pengagum kedua pendeta murtad, yaitu Kainama dan Nance. Akan kita bahas secara objektif. Sampai jumpa. Jangan lewatkan, satu demi satu akan kita bahas semua yang menista agama Kristen. Kita harus membela iman dan kekristenan serta Tuhan kita. Itulah tugas utama kita di dunia ini. Kalau setelah, Nandar dengar ya, Nandar dengar. Kalau setelah selesai pembahasan, Nandar mau membela dirinya, yang akan kita buktikan salah itu silakan. Asalkan masuk dengan sopan, benar-benar mau belajar. Kita akan izinkan, jika tidak lebih baik nikmati saja pembuktian akan kesalahan-kesalahan itu.
Apa yang saya maksud dengan keempat poin di atas? Saya sudah jelaskan tadi ya. Silakan menyimak. Oke, terima kasih saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan melihat soal kesalahan Nandar tadi. Ya, mana tadi ya video Nandar. Sebentar ya, kita akan lihat video Nandar. Mana tadi video Nandar itu ya? Ya. Kita akan melihat video Nandar. Nah, ini sebenarnya adalah sebentar Bapak Ibu, kita keluarkan suaranya. Oke. Nah, jadi di video saya udah banyak membahas soal Nandar. Nah, ini hanya membahas saja. Saya tulis, lihat kesalahan-kesalahan Nandar. Stop menipu ya Nandar, begitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau mau lihat lebih detail, itu bisa lihat di video ini. Ya. Kalau lihat lebih detail, bisa lihat di video ini. Nah, kita akan mendengarkan pernyataan Nandar. Pengejek, ini dia. Dengan ejekannya. Jadi mari kita lihat ini. Jadi orang-orang mengejek, menghina, memfitnah, menista, itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci melalui Rasul Petrus. Iya, jadi saya mulai dengan bagian ini ya. Bahwa Rasul Petrus, kitab suci kita, sudah menubuatkan adanya pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang hidup menurut hawa nafsu dan seterusnya. Udah berkali-kali kita bahas ini. Yaitu siapakah mereka? Orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu, itu katanya. Ya, hidup hawa nafsu, yang penting uang, kan begitu kan? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Begitu. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Demi recehan katanya, mereka merusak kitab suci, memelintir kitab suci. Kalau model si Julius mengadu domba pendeta-pendeta. Mengkat video-video. Itu aja yang dia punya. Selebihnya dia nggak punya. Mereka malah memfitnah, kan begitu kan ya. Mereka nggak peduli kebenaran. Mana peduli mereka kebenaran. Tidak ada sama sekali bagi mereka kebenaran. Nah, sekarang kita akan melihat, mendengarkan video Nandar yang menista agama. Kita coba lihat ya. Mana tadi saya simpan itu video Nandar yang menista agama. Nandar menista agama. Nah, bagi Bapak yang ingin mendengarkan nanti Anda nanti yang ingin mendengarkan lengkapnya bisa mendengarkan ini. Nandar menista agama ini ya. Jadi Nandar menista agama. Apakah yang dikatakannya? Nah, ini saya cuplik dari video saya yang lalu. Yang intinya adalah menyatakan kesalahan Nandar. Ya. Kesalahan Nandar. Jadi saya mau menunjukkan saja apa kesalahan Nandar yang sangat fatal. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendengar tentang Nandar yang sangat fatal ini. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kesalahan Nandar, ya banyak sekali. Dan suka-suka dia nanti kita lihat bicara ini tidak sesuai dengan original teks. Misalnya dia salah ketika mengatakan Yesus menikah, nanti akan kita bahas di sini. Dia salah ketika Yesus mengatakan anak Yesus ada 3.
Ya, makanya saya katakan itu termasuk penistaan agama karena itu tidak ada dalam kitab suci kita. Dia salah ketika mengatakan Yohanes 14 itu yang mengutus itu Allah bukan Yesus. Padahal sudah jelas dikatakan aku, tapi aku di sini adalah Allah, kata dia gitu. Dia salah ketika menerima penjelasan Kainama bahwa penolong yang lain itu adalah Nabi Muhammad. Dia salah ketika dia berkata Markus pasal 16 versi panjang itu tidak ada dasarnya. Banyak sekali kesalahan. Tapi kalau semua kita bahas itu nggak ada waktu. Cukuplah beberapa kita bahas ya. Ya. Baik, siap-siap mendengarkan saudaraku sekalian. Kita bersama-sama mendengarkan. Kita dengar selanjutnya. Yohanes 20 ayat ke-15. Di sini disebutkan kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jadi kita akan membahas pada saat ini dua saja contoh yang tidak bisa disangkal kesalahan Nanda. Pertama, dia menjelaskan istilah Gunai. Gunai istrinya Gunai Yunani pasti artinya istri. Ya, sekali lagi menurut Nandar, Gunai artinya harus istri, pasti istri. Lalu Nandar muter-muter ke sana kemari, ke berbagai teks, ke dalam Septuaginta, menunjukkan bahwa iya, jadi memang sih kalau kita lihat dia lari ke sana kemari ke Septuaginta, lalu dia melihat kata Gunai itu istri Nahor menggunakan Gunai, tapi itu sebabnya saya mengatakan dia tidak fair karena setelah dia lari ke Google kosong ke kamus, Gunai itu lebih banyak berarti perempuan, tapi bisa juga berarti istri. Kalau dikatakan perempuannya Nahor, ya istrinya Nahor berarti. Ya, tetapi dia sendiri mengakui, tetapi dia menegaskan, mestinya di ayat ini, Yohanes 20:15 ini, nggak boleh ibu. Seharusnya ini adalah istri. Ya, nggak boleh. Itu sebabnya katanya, kata Nandar, bahwa Yesus Kristus sendiri, karena lalu diambil kan kata Gunai kan, Gunai, ya Gunai aslinya ini, jadi artinya bukan ibu. Karena apa? Tuhan Yesus kalau kita lihat tidak akan pernah menyebut Maria ibunya itu dengan Gunai, tapi Meter, kata dia gitu. Sekali lagi ya. Jadi kesalahan fatal Nandar yang sok itu, dia mengoreksi lembaga Alkitab Indonesia seolah-olah dia yang sangat hebat. Ya. Dia mengatakan ini tidak boleh ini ibu. Gunai itu adalah istri. Makanya dia lari ke sana kemari. Lalu dia berkata, dor, katanya. Nah, jadi untuk meyakinkan pendengarnya, dia berkata, tidak akan pernah Tuhan Yesus menyebut Maria itu Gunai. Ya. Karena apa? Maria ibunya. Jadi artinya itu adalah Meter. Harusnya begitu katanya. Nah, kedua-duanya salah. Salah dia. Nandar, kau salah ya. Mungkin udah dengar juga. Saya punya video. Ya, kita dengar selanjutnya ini. Kata Gunai itu artinya istri. Untuk apa? Dia ingin menegaskan bahwa Yohanes 20 ketika dikatakan kepada Maria Magdalena, ibu, nah dia berkata sebenarnya bukan ibu itu. Istri itu katanya, istri. Jadi dari sana dia mau menegaskan bahwa Maria Magdalena adalah istri Tuhan Yesus. Ini serius ya. Nandar, kamu menista agama. Kiranya Tuhan Yesus mengizinkan suatu ketika penegak-penegak hukum
yang seimbang. Jadi bukan hanya hukum diberikan kepada kelompok Kristen, ya, sehingga dihabisi setiap kali kelompok Kristen menyatakan sesuatu yang dianggap menista, sekalipun mungkin itu fakta. Tetapi juga hal yang dianggap menista dan fakta menista harus dihukum dari pihak non-Kristen, termasuk Nandar, Kainama, Yahya Waloni, dan para mualaf lainnya. Itulah, mari kita doakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Kristen. Jadi dia mengatakan Maria Magdalena adalah istri Tuhan Yesus. Yohanes 20 itu. Cuman katanya di sini ditulis ibu oleh lembaga Alkitab. Sebenarnya bukan ibu. Sebenarnya ini istri katanya. Lalu kemudian dia mengatakan yang ibu itu misalnya Tuhan Yesus, ibunya adalah Maria. Maka tidak mungkin ya digunakan kata gunai seperti Yohanes 20 itu. Ya, Yohanes 20 itu bahasa aslinya adalah gunai, itu istri Maria Magdalena, tapi diterjemahkan ibu, salah katanya. Yang benar itu adalah itu istri. Itu sebabnya tidak mungkin kata gunai digunakan kepada Maria Magdalena. Kita perhatikan nih. Tidak mungkin kata gunai dikatakan kepada Maria Magdalena. Itu menurut original text katanya. Nah, nanti kita lihat bahwa Nandar salah. Ya, jadi Nandar salah. Kalau Bapak Ibu mengerti Yunani, Yohanes pasal 2 itu menggunakan gunai. Ya. Lalu kemudian juga kalau Yesus di kayu salib, ya, kata yang digunakan di sana juga gunai, ya. Jadi apakah itu berarti dia bicara kepada Maria istri, begitu ya? Nah, sekiranya Bapak Ibu bisa mengerti kitab suci, ya bahasa Yunani, silakan nanti dicek itu. Dia melihat kepada perempuan itu, anak inilah ibumu, lalu dia melihat perempuan, ya perempuan inilah anakmu, begitu, ya. Itu kan nanti akan kita lihat bersama-sama. Coba kita cek di sini pernyataan daripada Bung Nandar. Saya cari di menit, kita lompat sedikit di menit 11. Maka semua terjemahkan gunai itu diganti dengan ibu. Padahal nanti benar untuk kata ibu ada istilah lain, metera. Jadi ini adalah dalam rangka Lembaga Alkitab Indonesia menghaluskan, melembutkan. Coba kalau misalnya Lembaga Alkitab menerjemahkan itu, hai perempuan, nanti rasanya kan tidak. Iya dong, jadi bermasalah dong. Iya, hai perempuan. Ini apa maksudnya? Kecuali sudah belajar teologi dengan benar. Jadi bukan berarti Lembaga Indonesia tidak mengerti. Oh, Lembaga Indonesia jago-jago kok, Bung Nandar. Anda tahu nggak bahwa di Lembaga Indonesia itu ada siapa namanya? Misalnya di sana ada Anwar Chen. Dan itu sangat pintar, jangan Anda pikir Anwar Chen itu bodoh, ya. Nah, dia pasti tahu menerjemahkan itu bahwa gunai itu adalah perempuan, tetapi demi menghaluskan, melembutkan, maka dibikinlah ibu. Nah, tiba-tiba Anda yang suka mencari-cari kesalahan, dalam kesoktahuan Anda berkata, tidak boleh. Tidak boleh ibu, harus istri. Karena apa? Lihat itu kata-kata istrinya si ini, istrinya si ini. Padahal kamu tidak tahu, sebagaimana kamu sudah pergi sebenarnya kepada ke dictionary, kepada kamus sudah tanya sebenarnya. Bahwa gunai itu, kamu udah tunjukkan di dalam videomu, artinya bisa banyak. Ya, dan lebih sering digunakan perempuan.
Ya, pernah juga dia digunakan istri, tapi seringkali menggunakan kepunyaan. Perempuannya Nahor misalnya. Perempuannya siapa? Jadi ada kepunyaan. Tetapi kalau dia berdiri sendiri lebih sering perempuan. Ada, kamu udah bacakan itu. Tetapi kau paksakanlah tafsiranmu. Begitu ya. Nah, kita selanjutnya mendengarkan ya. Bu itu adalah Metera. Makanya ketika Yesus memanggil Bunda Maria ya atau Maryam alaiha shalom, itu memanggilnya dengan kesebutan Metera, ibu. Salah. Salah kamu. Ya, sekali lagi Nandar belajar ya, jangan ulangi kesalahan itu ya. Kalimatmu ini. Yesus tidak memanggil Bunda Maria dengan Metera, justru pakai Gunai. Ya nanti istrilah itu, kacau kamu kan. Makanya belajar Yunani baik-baik. Maryam alaiha shalom itu memanggilnya dengan kesebutan Metera. Salah. Salah. Ya, nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian. Justru dalam Yohanes pasal 2 dan di kayu salib itu Tuhan tidak lah itu, ada apa engkau dengan aku ibu? Itu. Tapi soalnya guna itu. Salah kamu ya Nandar ya. Jadi kesekian kalinya kamu salah. Bukan Gunai. Salah, justru Gunai, bukan Meter. Ketawa kamu, padahal kamu salah. Berarti kamu mentertawakan dirimu dong Nandar ya. Ya, kita dengar sekali lagi. Ya, atau Maryam alaiha shalom itu memanggilnya dengan kesebutan Metera, ibu, bukan Gunai. Salah kamu. Salah pot fatal kamu. Ya, bisa kita lihat sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahwa kata yang digunakan itu justru ya kepada Maria ya. Kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 4. Dalam Yohanes 2 ayat 4 ini Nandar lihat ya. Kai lege aute ho Yesus ti emoi kai soi gunai itu. Ini Yohanes 2 ayat 4. Kalau kau baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada apa engkau dengan aku ibu? Ya, ibu ini. Lalu kau bilang kalau ibu digunakan meter, bukan gunai, salah kamu. Nah kalau gunai itu harus selalu dipengerti istri, bukan perempuan, maka ini artinya apa? Ada apa engkau dengan aku istri? Kan udah gila kamu Nandar. Woi Nandar, ya, ada apa engkau dengan aku istri? Kan kata guna ini Nandar, buka matamu. Woi, bolangon, Nandar. Nandar buruk. Woi, Nandar buruk. Ini pakai guna ini. Kau bilang tadi pakai Bunda Maria, bukan nggak pernah pakai ini kan, gunaikan pakai meter kan. Persis terbalik kamu. Nah demikian juga nanti kalau kita baca di kayu salib itu, kata yang digunakan sama. Ya, dari salib itu. Ya. Jadi lege aute Yesus gunai, ya, ini juga perempuan ini. Ya, John 20:15. Perempuan, jadi memang Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan ibu. Lalu kamu protes, mestinya ini istri. Kau bilang gitu. Enggak. Gunai bukan istri, perempuan. Kadangkala kalau ada kata kepunyaan, misalnya perempuan mereka, begitu. Maka istri mereka, begitu. Ya, jadi kalau kita baca Yohanes pasal 19, ya, kalau kita baca Yohanes 19 ayat 26, yaitu Yesus yang di kayu salib,
kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat Yesus yang di kayu salib, Yohanes 19. Yohanes 19 Yohanes 19 ayatnya yang ke-26. Yohanes 19 ayat 26. Kita lihat ini Bapak Ibu sekalian. Judulnya Yesus disalibkan. Ya. Maka ayat 26 ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, kalau Nandar tadi benar, dia berkata, tidak akan pernah Yesus memanggil Maria ya sebagai Gunai. Karena Gunai itu istri katanya. Nah, tadi udah kita lihat dalam Yohanes pasal 2 itu menggunakan Gunai. Dan Yohanes 19 ini juga menggunakan Gunai. Ya, coba kita perhatikan ya. Nah, ini. Kita lihat ya Yohanes pasal 2. Jadi Nandar, berhentilah kau sok-sok Yunani. Nah, ini adalah Yohanes 2 Greek text ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kai legei auteho Yesus, dan Yesus berkata kepadanya, ti emoi kai soi, ngapain kau dengan aku? Gunai. Itu Gunai. Ini Gunai. Nandar, buka matamu ya. Yohanes 2:4 ini Gunai. Ya. Hupo ekei hohoramu, saatku belum tiba. Kai legei auteho Yesus, ti emoi kai soi Gunai. Ya, jadi lihat itu. Jadi kau bilang nggak mungkin Yesus menyebut Maria Gunai. Karena Gunai adalah istri. Nah, itu kau membuktikan ketika Yesus bicara kepada Maria Magdalena. Ini adalah Gunai. Harusnya istri, kau bilang. Padahal Gunai itu, kau udah lihat tadi, artinya secara umum perempuan. Tapi kalau dikaitkan dengan laki-laki, perempuannya Nahor, perempuannya Nandar, baru nanti dia berarti istri. Aduh, kacau kau. Begitu juga, kalau kita lihat Yohanes 19 di kayu salib, nah ini Yohanes 19:26. Yesus un idon et metera. Karena itu Yesus melihat muridnya. Kaiton mateten parestota on egapa legei, ya, berkata murid yang dikasihinya, ya, on egapa legei Demetri Gunai, ya. Jadi ini dia kata Gunai. Ya, lihatlah, ya, dia berkata kepada mother, woman, Gunai. Ide, lihatlah anakmu, ya. Ya, dia melihat perempuan, memang narasinya berkata, ya, dia berkata kepada ibunya. Ya, narator berkata ibunya. Tapi kalimatnya Yesus dari kayu salib, Gunai. Ya, jadi Nandar kamu kan salah. Ya. Nah, begitu juga ketika Nandar mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kata Nandar menikah. Nggak ada di Alkitab dikatakan Yesus menikah. Lalu dari mana dong? Spekulasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ya kesalahan-kesalahan Nandar itu dalam video-video itu dia mengatakan bahwa pertama ya kesalahan-kesalahan Nandar. Kesalahan-kesalahan Nandar. Ya, pertama Yesus menikah.
Ini tidak ada ini di dalam Alkitab ini. Tidak ada di dalam Alkitab. Kedua, Yesus punya anak. Jadi kalau dasarnya Nandar tadi adalah ketika Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena dan memanggil dengan Gunai, perempuan, ya, mestinya istri katanya. Nah dari sinilah dia kemudian berkata, dia punya anak, anaknya ada 3, ya, anaknya ada 3, punya anak 3 orang, ya 3 orang. Ini juga tidak ada dalam Alkitab. Inilah penistaan itu. Lalu yang ketiga, ya, dia mengatakan bahwa Yohanes pasal 14 itu, ya, bukan Yesus yang mengutus, tetapi Allah. Lalu kemudian bersama dengan Kainama, dia mengatakan bahwa Yesus penolong yang lain, ya, penolong yang lain itu ya, adalah Nabi Muhammad. Nah, ini juga salah ini. Lalu dia mengatakan juga bahwa tidak ada dasarnya Markus 16 ayat 9 sampai akhir. Ya, itu adalah tipuan tambahan, tipuan orang-orang Kristen. Nah, tapi itu juga salah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, Yesus menikah karena kata Gunai sudah kita buktikan salah. Nah, kalau Yesus tidak menikah, maka otomatis dia tidak punya anak. Yohanes 14 ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di video saya, penolong yang lain, videonya Ibu Fermata, bukan Nabi Muhammad, ya. Lalu juga Yohanes pasal 14 itu ketika aku akan mengutus, itu jelas itu, ya. Aku akan mengutus. Coba kita lihat, ya. Dalam Yohanes 14, ya. Kita lihat sebentar. Nah, kalau kita lihat Yohanes pasal 14, ya, siapa yang diutus, ya? Yohanes 14 apa 16 ya? Kutipan Nandar itu 16 apa 14 ya? 16 kali ya. Oh iya 16 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Allah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, penolong itu, Paraklete itu, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus. Nah, kata dia di sini, aku di sini bukan Yesus, tetapi aku di sini adalah Allah. Padahal subjeknya semua adalah aku adalah Yesus. Nanti di video sebelumnya sudah kita bahas itu, ya, kesalahan-kesalahan Nandar itu. Nah, kalau soal teks itu bagaimana? Kalau ada yang mau menanyakan soal teks itu silakan. Karena kita punya jelas itu. Oke, saudara sekalian, saya akan melihat lagi pertanyaan kalian. Sambil saya mau lihat, apakah Nandar jadi masuk? Ya, kita sudah buktikan kesalahannya. Dia berkata tidak mungkin Yesus memanggil ibunya dengan Gunai. Ternyata teksnya 2 kali memanggil dengan Gunai. Ya, jadi Yesus menikah tidak bisa, udah otomatis gugur. Ya, demikian juga Yohanes 14, demikian juga Yohanes 16, ya. Iya, ini bongkar nabi palsu menulis
Nandar tidak ada bedanya dengan Gus Samsudin, Yusuf Mansur. Lalu ada yang menulis Islam tidak ada keselamatan sebab ditetapkan mendatangi neraka. Maryam 71. Yesus adalah keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Ya, itu jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu Nandar ingin mengisi perut. Demikian juga Gus Samsudin. Oke. Sambil ini, mana Nandar? Nandar, saya lagi bahas kamu. Coba klarifikasi bohong-bohongmu, tipuanmu. Kau bilang Yohanes 16 ayat 7 bukan Yesus tapi Allah. Kau bilang Yohanes berapa tadi 20 mengenai gunai itu harus istri, nggak boleh ibu. Ya, salah. Ya, apalagi kau bilang Markus 16 ayat 9 tidak ada dasarnya. Nah, saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian, tentulah ada dasarnya Markus 16 itu. Semoga Nandar mau masuk menanya saya. Saya akan jelaskan. Ya. Nandar mau masuk? Kita tunggu ya. Jelaskan tipuanmu, Nandar, tentang gunai tidak mungkin digunakan. Oh, jadi jelaskan tipuanmu. Tentang kata gunai tidak mungkin disebut kepada Ibu Maria. Saya sudah tunjukkan bahwa Yohanes 2 ayat 4 dan 19 ayat 26 itu menggunakan kata gunai. Yang diterjemahkan oleh Lai menjadi ibu. Nah, itu sama dengan terjemahan gunai untuk Maria Magdalena pada Yohanes 20. Halo, Nandar ada? Atau tidak berani masuk? Ya. Nandar? Are you there, Nandar? Mana Nandar? Kalau tidak ada kita akhiri nggak apa-apa. Putra Gabriel yang hidup menuruti hawa nafsunya makin banyak. Pelaku poligami, penipu, sumbangan. Rudiban, polemikus muslim yang nantangin debat pada dasarnya, ya, sedang mengumpulkan portfolio tampil di publik medsos, meskipun logikanya strawman fallacy. Rahel Thomas, Islam itu nggak malu. Nanya Korean Christian, Al-Quranmu aja nggak punya manuskrip. Manuskrip Birmingham aja lebih tua dari Muhammad. Memalukan.
Rupanya udah dengar ya dari CP yang. J. Smith juga jelas menunjukkan itu manuskrip yang di Birmingham. Ayo Nandar, mana batang hidungmu? Nah, itu dia. Kita tunggu, mudah-mudahan ada yang bujuk si Nandar masuk ya. Nandar. Are you there, Nandar? Recehan-recehan picisan. Anissa, kok kamu lari kemana kamu lari? Nanti kita bahas. Nanti waktu kita bahas mengenai teks-teks, serangan kepada teks-teks, kita akan bahas soal itu. Soal teks-teks, saudara-saudara sekalian, nanti kita bahas secara khusus ya. Oke, nggak ada ya, nggak ada yang nggak mau masuk ya Nandarnya ya. Oke, kalau Nandar tidak masuk nggak apa-apa. Yang jelas pengumuman ini sudah lebih seminggu. Saya juga tunjukkan bahwa Nandar boleh masuk pada deskripsi video. Oke, teman-teman. GBU all. Ya. Jadi sekali lagi ya, Nandar ajak debat, kesalahan-kesalahan fatalnya udah ada. Jadi mau debat apa? Lalu saya berkata tadi ada beberapa hal kalau bicara soal debat-debat ini. Ingat tantangan Valen. Ya, asal ngomong aja dia. Lihat fakta. Ketika debat udah kalah disebut dia menang. Yang menang disebut kalah, diputar-putar. Lalu yang ketiga, Nandar pengagum Kainama. Nah, video-video Kainama udah saya buktikan banyak salah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mau lihat video Kainama, saya sudah buktikan banyak kesalahan video Kainama, bukan? Coba kita lihat misalnya ya. Beberapa video Kainama yang saya buktikan salah. Ya, kita lihat sebentar. Saya masukkan, masuk Sagala dan Kainama. Menghapus Sagala Kainama. Ah, ini dia. Ya, jadi ada ini Kainama, stop menipu umat, sok tawal kitab. Oh, ini. Kainama, Injil-Injil palsu, Kainama bohong. Ustadz Kainama dan Nandar menipu umat. Nah, itu sudah saya tulis ini. Ya, bagi Anda yang sudah mendengar ini, ya. Coba kita lihat sebentar ya. Di sini kita lihat ini kesalahannya. Sambil nunggu si Nandar, katanya kan lagi sholat. Kamu nggak ngerti Yunani. Mengutus kepadamu. Nah, terjemahan ini kadang menyesatkan ya.
Dan kamu yang menipu, bukan terjemahannya menyesatkan, kamu menipu jemaat. kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi maksudmu, nabimu menginsafkan akan dosa. Kita ulangi ya. Mulai dari mana tadi ya? Ya mungkin dari sini kali ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sebenarnya penghibur, comforter, yang bolak-balik nanti disebut Yesus. Di 3 pasal 14, 15, 16 yang merupakan khotbah perpisahan. Itu bicara Roh Kudus. Maka setengah mati mereka ini khususnya nanti Pak Kainama membuktikan bahwa itu adalah Nabi Nuh. Begitu aja saya sebut ya. Dan kalau ia datang, ya ini kata aku akan mengutus ini terjemahan ya. Kalau yang benar itu adalah Allah, dia yang akan mengutus. Salah kamu. Kita buktikan kesalahan dia ya. Kita buktikan kesalahan dia. Ya, kita buktikan kesalahanmu sekarang. Dalam Yohanes pasal 14 ya. Mana tadi ayatnya ya? Ya, kita lihat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sok-sokan kawan ini menunjukkan Yunani. Padahal dia salah. Ya. Ini adalah interlinear. Al ego ten alethean lego humi, ya. Tetapi but I ego the truth lego humin. Ya, saya berkata kepadamu, sumferei it is profitable bagimu humin hina ego, ya, bahwa saya ego apelto go away eangar me, jika tidak ya eangar me, maka Roh Kudus itu tidak datang kepadamu. Ya, ean me, ya, kita lihat sambungannya. Apelto eangar me, jika tidak apelto, ya, ho parakletos u me else pros humas ean de pro euto pemso auton. Nah, I will send him. Jadi bukan nggak ada kata Allah. Ego. Dan di sini pun kata kerja pemso, I will send him, auton. Nah, ini nanti Kainama Sudikata auton ini mengatakan bahwa ini adalah Nabi Nuh. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian kesalahan-kesalahan ya. Jadi kalau kita lihat video-video itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tapi saya kira cukuplah itu ya. Iya, jadi begitulah ya. Kelihatannya Nandar nggak jadi datang ya. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat saya lebih detail membahas Nandar, silahkan nanti. Ya. Ya. Jadi tidak datang Nandar, oke? Kawan-kawan kita akhiri di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini Tante Kainama. Tante Kainama. Bagi Nandar, polemikus Muslim umumnya
kebenaran bukan masalah yang penting. Yang penting bertakiyah. Ya. Oh, Anissa turun lagi ya. Anissa muncul lagi ya. Hale opung katanya. Aduh, kasihan si Anissa ini ya. Rahel Thomas. Ya, nggak bisa bahasa Inggris. Disuruh debat, makin nggak nyambung. Ya, saya akan ajak dia bahasa Inggris. Enduro. Jangan kalian bilang mereka nggak berani masuk. Mereka lah umat paling berani di muka bumi ini menyaingi tentara Jepang Perang Dunia Kedua. Buktinya belajar hari ini di Pulau Bali tahun 2000. Aduh, seru juga ya. Atau Anissa mau masuk kali ya? Anissa mau masuk? Silakan. Kan udah saya kasih tadi linknya kan? Silakan Anissa. Kalau mau masuk silakan. Daripada kamu terus hanya ini Anissa. Itu Anissa, silakan. Anissa masuk. Anissa, atau panggil kekasihmu, Nandar kekasihmu ya. Atau Anissa dan Nandar. Gabung. Aduh, oke deh ya. Oke. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang terkasih, juga Anissa dan Nandar. Ya. Salam sehat dan banyak berkat. Ya, demikian pembahasan kita Bapak Ibu sekalian, kiranya menjadi berkat ya bagi kita semua. Ya, sebagaimana saya bahas tadi, kita sudah membahas soal kesalahan Nandar ajak debat, kesalahan-kesalahan fatal Nandar. Ya, kita udah bahas kesalahan fatalnya tadi. Kalau mau saya ulangi lagi, kita udah singgung ya. Yesus menikah katanya. Ini spekulasi, nggak ada. Jadi ini bukan hanya kesalahan. Mudah-mudahan suatu ketika kalau misalnya Nandar ditangkap berurusan dengan hukum, ini bisa jadi contoh ini saksi ya. Ini jelas di video-videonya Yesus menikah. Yesus punya anak 3. Lalu Yohanes 14 dipelintir, katanya bukan Yesus yang mengutus, tapi Allah. Bersama Kainama dia mengatakan panggilan itu adalah Nabi Muhammad. Dia mengatakan tidak ada dasarnya Markus 16. Nah nanti, ya next, kita akan membahas masalah teks.
teks-teks Alkitab. Ya. Kalau nggak salah tanggal berapa itu ya, sampai jumpa di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami kembali menegakkan kebenaran kitab suci, kebenaran Tuhan Yesus. Kami sudah memberi kesempatan kepada Nandar penista agama, Nandar yang mempelintir Alkitab, Nandar yang menyalah pahami dan menyesatkan umat dengan ayat-ayat kitab suci. Kami umat-Mu sama-sama berdoa, berkenanlah Engkau berurusan dengan Nandar. Izinkan kami umat-Mu melihat bagaimana Tuhan menggenapkan firman-Mu, bahwa para pengejek-pengejek itu akan mengalami kebinasaan, bahwa mereka akan dikutuk oleh Tuhan Allah. Tuhan melihat siapa saja yang mengejek kitab suci dan juga mengejek diri Tuhan sendiri secara kudus. Bahkan juga mengejek, menghina, menganiaya, membunuh umat Tuhan, mengacaukan gereja Tuhan, dan banyak hal-hal yang tidak benar. Tuhan Yesus nyatakan Engkau Tuhan atas Indonesia. Tuhan mengendalikan segala panah api si jahat, si iblis. Dalam nama Tuhan kami tolak, kami patahkan. Biarlah Tuhan perintahkan malaikat-malaikat dan bala tentara surga yang berlaksa-langsa mengontrol, menghabisi semua kuasa si jahat. Pakailah penegak-penegak hukum. Pakailah pemerintah kami di Indonesia untuk menghukum semua memfitnah penista tanpa kecuali. Dan berkatilah semua orang yang mengupayakan semua kebenaran dan keharmonisan. Mohon berkat-Mu juga kepada semua yang mendengarkan, baik pada malam ini juga sesudah ini. Berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau mujizat, hikmat, kekuatan, damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudaraku sekalian, Tuhan berkati.